Jadi era itu dunianya tuh diskotik. Wow. Boys tau boys nggak? Ya. Boys tuh geng. Lalu disco, terus kebut-kebutan. Ya. Terus ingat nggak? Anak bapak morfinis. Woi, teriak deh. Ayam gua mana? Wah, kabur kita di warung. Bener kan di warung. Oh, masakin di warung tuh, Pak. Masakin lagi. Kok gue nggak inget? Nggak lama hujan, bener. Iya, hujan. Terus gue nanya, Mat lu mau naik gunung? Dia jawab gini, sekolah bisa ntar, naik gunung cuman sekali. Ya, jadi Trupala punya moto. Motonya itu, kami di tempat berani hidup, bukan untuk berani mati. Oke. Sahabat Makam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode yang ke berapa? 100 berapa? Dari podcast kita Rest Area Makam 84 Spotlight. Kita kali ini kedatangan tamu spesial nih. Kita mesti sebutin dulu yang kita mau ngomongin apa, Trupala ya. Nah, tamu kita hari ini ada Ciprianus dan ada Doni Gui ya, Doni Guy. Oke, kenapa kita ngundang kalian berdua nih? Karena kalian berdua pengalaman kita zaman SMA dulu, orang pentolan-pentolan yang Trupala lah. Oke, cerita dulu nih. Pertama, Cipri dulu ya. Cipri, kalau nggak salah pernah jadi ketua Trupala ya? Pernah ya? Nah, itu jadi bener tuh, periode berapa tuh? Gue 82, 83. 82, 83. Periodenya. Oke. 82, 83. Sebelumnya siapa? Kalau salah sebelumnya Ijam ya? Zam Ibrahim, Almarhum ya. almarhum. Ya. Terus sebelumnya lagi? Ali. Ali almarhum juga ya. Almarhum manajernya Pang Modern Band. Ya, Ali ya. Terus gua inget gua kelas 1 tuh udah Trupala tuh. Ya. Tapi itu kan berarti 81. Ya. Tapi Trupala sendiri sebenarnya berdirinya kapan sih? Jadi ini Trupala itu berdiri tahun 75. 75. Ya, Wow. Jadi sebagai catatan Baru 10 tahun, 11 tahun tuh ya kira-kira. ya, jadi untuk SMA itu dianggap yang pertama. Oh, Trupala sendiri itu singkatan dari Taruna Pencipta Alam SMA 6. SMA 6. Khusus Jadi SMA 6. iya, jadi untuk kelas SMA dia yang awal-awal. Pertama lah boleh mungkin gitu. Yang lain tuh selalu di belakang. Ya. Lalu didirikan oleh atau diajak atau diinisiasi atau dikomandoi oleh guru kesenian. Oh, guru kesenian. Namanya iya, guru kesenian di SMA 6 namanya Mahmud Jaya Kusumonegoro. Pak Mahmud. Mahmud Jaya Yang Kusumonegoro. memprakarsai berdirinya Trupala. Beliau juga ya, yang melindungi lah apa segala betul, macam. beliau orang seni, Ya. lalu beliau itu juga ini ada di dunia spiritual. Ya. Pembinanya Betul, dengan nickname Ki Ageng Selo. Ageng Selo. ya. Oh, ini Pak Mahmud nih. Iya, nanti kita cerita di belakangnya. Jadi setiap camping beliau lah yang kebal-kebul gitu. Iya, kebal-kebul dalam artian. Ini ada di sini gue pertanyaan soal ayam Pak Mahmud itu kan. Lalu itu anggotanya itu anak kelas 1 dan kelas 3. Kelas 2 enggak? Ada juga, tapi maksudnya dari itu cuman berapa anak ya, belasan lah waktu itu. Oh, tahun 75 itu. Itu ya. Oke. Jadi Pak Mahmud itu bercerita, dia kebetulan gue pernah dengar, dia bilang gini. Jadi saya itu kepengen anak-anak SMA itu dapat kegiatan lain. Jadi era itu dunianya tuh diskotik. Wow. Boys tau boys nggak? Ya. Boys tuh geng. Lalu disco, terus kebut-kebutan. Ya. Terus ingat nggak anak bapak morfinis? Itu jadi itu era-era itu. Ya. Nah, Pak Mahmud terus ditemani oleh Pak Hambali.
Pak Hambali. Oh iya. Lalu mengajak anak-anak SMA yang tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 pergi naik gunung. Jadi pertama kali itu diinisiasi di Gunung Gede. Gunung Gede. Oke. Tahun 75 itu. Gitu ceritanya. Pak Mahmud sendiri masih muda kali ya, umur segitu ya? 75 ya? Sekitar si Nggak tahu, Van. 45. 40-an kali ya? Nanti tanya sama anaknya Pak Mahmud di bawah kita, angkatan kita. Si kembar, Firman Faisal. Dia lulusan 6 tahun 85. Oke, selama kepimpinan lo, kepimpinan lo. Apa aja kegiatannya waktu itu Trupala tuh? Jadi, ya, Trupala hari itu punya kegiatan dua yang menjadi agenda tetap Trupala. Pertama itu kalau anak baru ikut namanya Sepedaria. Sepedaria. Tapi menurut gue itu yang paling bener, Van. Karena kesininya itu salah. Namanya fun bike. Itu mah karnaval, Van. Sepedanya yang dihias. Hubungannya apa nih Sepedaria sama Trupala nih? Nah, selalu Trupala yang mengadakan. Jadi itu menjadi programnya Trupala. Jadi Trupala itu juga mengadakan Sepedaria. Iya, jadi program kegiatan Trupala di luar perekrutan yang untuk SMA 6 itu punya program namanya Sepedaria. Lalu nanti di musim liburan punya kegiatan namanya Student Camp. Student Camp? Iya, student tadi Sepedaria, sekarang Student Camp? Iya, kalau Sepedaria itu pengen anak-anak baru masuk SMA 6 diajak jalan-jalan main sepeda. Itu kebayang nggak itu dari tahun 82 SMA 6 udah main sepeda rame-rame itu. Gitu namanya Sepedaria. Lalu kalau ngisi liburan namanya Student Camp. Student Camp itu apa? Pelajar camping. Belajar camping. Pelajar camping. Oh, pelajar camping. Jadi Karena liburan. liburan kita camping nih. bareng-bareng. Camping. Terus ada camping apa aja tuh waktu itu? Gua ingat tuh Trupala ada camping apa aja? Ada jambore juga, Pan. Nanti dulu kita ngomong campingnya dulu nih, campingnya Trupalanya nih. Trupala, karena waktu itu, jadi setiap bulan Desember ada pendidikan sebenarnya, tapi waktu itu masih pergi jalan gitu aja, belum seserius, artinya dalam dunia keilmuannya belum seserius itu, jadi masih pengenalan lah gitu bentuknya. Tapi kan kita Trupala itu nggak camping doang dong, ada kegiatan lain dong, maksudnya naik gunungnya gitu, yang bukan camping kan kita ini kepala kita berkemah, api unggun. Gue pernah tuh inget tuh, Van. Tapi ada naik gunungnya nggak? Ada naik gunung rame-rame, ada. Macam gitu. Kayaknya itu pendakian yang paling penuh deh, tapi Gunung Gede waktu itu kan belum dibatasi ya. Iya betul. Dan dulu juga Gunung Gede juga masih kandang badak, kandang segala masih berantakan. Sekarang bus udah bisa sampai ke kandang badak. Dulu itu naik, Gila lu. Sekarang bus udah bisa pakai helikopter gitu. itu naik dari Cibodas turun di Gunung Putri. Itu gua Lintas ya? masih ingat, iya. Jadi itu tahun 82. Kalau ada yang ingat, lu ingat? Iya. Gak, 82 pernah kita rame-rame naik gunung. Iya. Tuh. Zaman itu. Kemana aja waktu itu kita ya, kalau nggak salah ya? Ada yang daerah Sukabumi atau apa? Salah. Tapi kita emang gede doang waktu itu sih, Han. Lebih seringnya ke gede. Kalau student camp ke pantai, gue inget Carita. Nah, gue inget tuh pernah ada yang kita di atas, tapi itu ada cliffnya ke pantai itu. Tapi kemahnya di atas. Itu Cisolok, itu student camp, Cisolok. Oh, itu student camp. Itu Cisolok. Nah, bedanya apa nih? Dulu kan kalau nggak salah ada jambore, tapi ada juga campingnya Trupala gitu. Yang khusus trip Trupala. Kalau nggak salah dulu ada juga yang jambore yang menjalankan tuh bukan Trupala, jadi OSIS kalau ya dulu ya, perkemahan OSIS gitu ya. Iya kali. Gue inget tuh kita kelas berapa ya, sampai ada teman-teman di bawah kita nih, ada Baby, ada Lena segala macam pada ikut. Rame-rame gitu ya. Tahu gue dia bukan Trupala tuh, jadi emang yang ini kan OSIS lah kalau nggak salah begitu gitu. Terus apa nih cerita yang seru-seru atau camping apa? Zaman-zaman itu ya? Nggak inget, Van. Asik sama diri gue sendiri. Enggak, yang gue masih inget nggak kalau kita mau camping kan kita pasti ada advance tuh. Terus Pak Mahmud ngelepas ayam. Ya, sebenarnya itu seru. Gue inget tuh, zaman itu masih ada si Ai ya, Ai Unyil ya, kalau ini ada tuh. Sekarang juga ada ya. Jadi itu teman kita yang camping gitu ya. Jadi kalau malam nih, itu udah jam 5-an itu, ya tuh Sipri juga ada tuh. Di belakang itu, di belakang ya.
Sama si Ai itu, Guy, yuk kemana Ai? Ikutin gue kemana gitu. Ada Ayam. ayam kan? Ada ayam. Wah, gue lapar deh, gue juga lapar Ai. Temen siapa datang nih? Wih, apa tuh? Ayam gue bilang gitu. Gue bilang sama si Ai, jangan Ai, ntar hujan kata Pak Mamat. Wah, tenang aja. Nggak bakal hujan. Yoi deh kalau gitu. Udah sikat nih. Dia ikutin nih, jebet bulu kan. Bulu kan. Oke, sikat kan. Sikat lah. Apalah ya, lapar kan. Lapar tuh ya. Sikat tuh. Ayam hitam itu lah rasanya yang ceman itu ya. Yoi. Pak datang nih ya. Kita jauh nih di tenda kan. Datang. Woi, teriak deh. Ayam gua mana? Kabur di warung. Bener kan di warung. Oh, masakin di warung tuh, Pak. Masakin lagi. Kok gue nggak inget? Nggak lama hujan, bener. Iya hujan deras, tapi itu hujan deras yang deras banget sampai masuk ke tenda tuh. Hujan Tuh. Lu tuh gue bilang gitu kan. Lu sipri di sini gitu salah lah. Gue bilang, mampus di gue nih. Beneran di sidang malam siapa yang jualin ayam gue yang kenapa ngaku lo. Tapi gue cuma mau nambahin, mungkin kita berani kayak gitu karena kita dulu deket sama Iya, Pak Mahmud. betul. Gue deket Oke. banget. Jadi ini mungkin juga cerita di luar ini nih. Lu pernah tahu Yayasan Para Psikologi Semesta? Dulu ada di itu tuh, ada di apa ya? Kompleks Angkatan Udara, jadi hotel apa? Ambaray. Ya. Lu bayangin tuh orang-orang tuh. Kalau lu kenal namanya Rauf Wiranata Kusuma, Pak Rauf. Pak Permadi, yang PDIP tuh, terus Pak Sabdono, Yayasan Pakai dia Metafisika. Iya, kita kan yang anak-anak kecil ya kan, itu isinya anak Trupala semua. Gue, almarhum Manyu, Willy Bule itu ketua TR di bawah gue. Oh iya, Iya, itu di bawah gue dia. Habis gue dia, terus Ai. Nah ini kerjaannya itu nongkrongnya di situ. Itu juga seru tuh. Jadi makanya Pak Mahmud kita waktu itu nganggap karena kayak temen gitu ya kan. Wah jadi enak udahlah, aja sih. enak aja. Terus kalau cerita Pak Mahmud ada lagi yang lucu tapi ntar lah gue ceritain. Ya, jadi gini, kan mungkin teman-teman yang lain yang nggak ikut Trupala kan nggak tahu. Sebenarnya taunya cuma Trupala itu naik gunung, camping. Tapi kan sebenarnya kita ada pelatihan-pelatihannya ya. Udah kesini. Itu lewat sini, Van. Ya nggak apa-apa yang kesini, tapi anyway kan Trupala itu bukan cuma naik gunung dan camping, ada pelatihan-pelatihannya. Ada. Karena gue inget tuh waktu itu pernah ada yang di Parung tuh yang kita jalan di Iya. Latihan Penyerbangan basah namanya. Penyerbangan basah, penyerbangan kering. Turun tebing tuh ada di Cisaeng itu kita kan. Turun pakai. Nah, jadi ada pelatihannya lah. Yang penting buat mereka kan nggak cuma hura-huranya aja, tapi ada pelatihan-pelatihannya. Itu mungkin setelah zamannya Cibri ya. Enggak, itu ya di bawah. Jadi gini, hari itu dunia penyinta alam itu berkembang. Jadi kalau zaman senior-senior tuh senang-senang, pacar-pacaran, camping-camping, ada Palajaya, penyinta alam Jakarta Raya, bla 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 gitu deh ya. Kisah cinta terjadi pada saat jalan bareng gitu. Lalu terus kan jadi apa? Banyaklah penggiatnya. Penggiatnya banyak sehingga mulailah ada senior kita juga namanya almarhum Harisus, panggilannya Gareng. Beliau itu di angkatannya tuh dianggap inilah senang ketentaraan lah gitu. Jadi mulailah dikenalkan latihan rappling. Rappling itu turun tebing. Iya, rappling turun tebing. Lalu ada penyeberangan kering dan penyeberangan basah. Itu tadi yang Ivan bilang. Jadi di Cisaeng. Cisaeng ya, tepatnya Cisaeng ya. Cisaeng, jadi nyeberang sungai, bla 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 gitu. Terus dia jalan-jalan ke sini, banyak penggiat mulai berpikir tentang keselamatan. Itu momentum terjadi di tahun 87. Ketika kalau mungkin teman-teman pernah tahu yang STM meninggal 7 orang di Gunung Salak. Nah kebetulan tapi Trupala lebih dulu waktu itu tahun 86 kita ada bikin latihan gunung hutan. Sebelumnya juga ada latihan lah divisi di Trupala itu ada divisi mountaineering, divisi gunung hutan, itu divisi caving, masuk gua udah ada. Lalu metode untuk membuat bahwa gunung itu ya penyinta alam tuh naik gunung diantaranya tuh 86 bikin latihan raw model pertama. Tahu-tahu 87 terjadi itu, lalu Trupala berkontribusi juga lewat namanya Taufik Afriansah ikut membuat sekolah SAR, gitu ya. Jadi mensimulasi dengan teman-teman Wanadri dan lain sebagainya.
Sekolah apa? Sekolah SAR. Sekolah SAR. Iya, Search and Rescue. Sekolah SAR pertama Hari itu masih Sukamantri itu. gitu. Iya, di Sukamantri. Kalau kelasnya itu di tempatnya siswa STM, itu STM penerbangan. Iya. Nah, kebetulan lu ngomong SAR, jadi gue pengen tahu nih, apakah Trupala nih, kita ngomong Trupala ya, bukan orang per orangnya ya. Ada ya individu-individu yang di Trupala itu juga pernah kita dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan SAR apa seperti itu, ada nggak? Ada itu tadi yang gue bilang tadi yang 87 Iya. itu terjadi lalu karena tadi jadi booming para penggiat banyak lalu mulai melihat tuh kita harus deh mengamankan dan berbekal pengetahuan lalu bikinlah itu sekolah SAR itu. SAR Salak. Iya sekolah SAR itu. 87. Nah lalu kalau SAR-nya sendiri Trupala ikutan itu waktu siswa STM kita ikut. Lalu gue Hamonangan itu di anjing gue lupa Cirebogor. itu. Nah. Hamonangan tuh di Leles tuh kampung. Oh, gunung yang meletus tuh gunung apa? Banyak kalau gunung meletus mah. Galunggung. Gunung Hamonangan meletus tuh banyak PN, ya? anak PN. Hamonangan tuh Gunung Galunggung. Itu Oke. gue ikutan. Terus Kevin juga banyak teman-teman junior tuh juga ikut rescue sebagai rescuer gitu. Oke. Ini lumayan. Tapi kalau PTR. pencapaiannya Trupala yang apa ya? Pencapaiannya dalam arti gini. Trupala udah pernah naik gunung apa gitu. Kalau nggak salah kita pernah ada yang naik ke Makalu. Makalu ya? Iya, Iya. salah. Itu 8.400 meter kalau nggak salah. Dia gunung kelima ya, gunung kelima tertinggi di dunia. Itu di Nepal juga setahu gue ya. Siapa aja tuh waktu itu yang berangkat tuh? Setahu dia ada Si Ojo ya, ada Irawan Ojo. Black, kalau salah ya, Jadi sama Ojo. yang itu juga Sumber ya? pertama si Taufik Afriansa itu tadi yang gue bilang. Ya, Itu dia Taufik. TR 81, dia TR-nya 81, cuman dia lulusnya 83, jadi masuk Trupalanya kelas 2. Masuk kelas 2, oke. Wah. Lalu anggotanya ada Irawan Arimuladi, lu biasa Irawan Black. Iya, itu Namanya dibilangnya Black. Black. Itu juga 81 masuknya kelas 2. Lalu Bambang Setio Raharjo itu angkatan kita. Ojo. Lalu di bawah Jadi kita mau Iskandar. coba panggil ngajak Ojo ke sini dia kebetulan. Lebih sibuk. Iskandar itu ndai di bawah kita. Tumbur itu juga di bawah. Terus Dedi Agus. Nah, Dedi Agus tuh kakaknya angkatan kita. Yuni. Yuni ya. Gue lupa. Iya itu ininya Dedi Agus, kakaknya Dedi Agus tuh angkatan kita cewek. Yuni. Oke. Artinya kita pernah menancapkan bendera Trupala di Membuat rekor, Van. 400 ya. Itu buat rekor. Buat rekor, Jadi ya. rekornya gini. Ini juga lucu nih. Namanya Rahmat Rukmantara. Mungkin sekarang tuh banyak yang kenal, dia pelatih Animal Flow. Kalau udah ikutan Animal Flow, pelatihnya itu namanya Rahmat. Itu junior kita, dia Trupalanya 86. Oke. Itu termuda waktu itu di kita. Jadi kira-kira umurnya 16 mau 17. Terus gue nanya, "Mat, lu mau naik gunung?" Dia jawab gini, "Sekolah bisa bentar, naik gunung cuman sekali." Dia bilang gitu. Naik gunung lah dia. Lalu pada saat dia naik dan dia tercatat dalam jadi kalau di sana orang naik gunung tuh ada manifestnya dicatat Iya. gitu ya. Jadi dia itu gue pernah lihat di buku pendaki Jepang umur 17 di ketinggian 8.000 dead zone. Dead zone. Jadi 8.000 itu udah tipis oksigen. Nah, dia masuk situ dan tercatat sebagai pendaki termuda. Gue nggak tahu udah pecah belum rekornya. Nah, Rahmat tuh. Dan sekarang S2. Dan gue bilang, lu hebat banget, sekolah lu. Oke. Beneran? Kalau si Pri sini pernah naik yang paling tinggi apa, Pri? Nggak ada gue. Iya. Nggak pernah naik yang tinggi-tinggi, Van. Gue nggak suka yang tinggi-tinggi. Gue sering bawa Dia naik ke Madia paling tinggi. Kemarin ke flat soalnya di atas. Kalau dia. Doni, gue apa gay? Gue. Mulai deh. Gay. Kalau lu paling tinggi apa pernah naik? Kalau gue terakhir di Rinjani itu tahun 86 waktu itu. Oke. Ya, sebelumnya banyak ya, ada Kerinci, segala macam gitu ya. Di Ambon tuh yang kita mau pergi. Binaya. Binaya. Ntar lagi Pak, ntar lagi Pak Kita kena angkat kapan? Binaya ya.
Kalau udah lebih situ ya. Tapi lebih sebenarnya kalau gue tuh lebih ke pelatihan ya, Van. Jadi mentality ya dan safety di gunung hutan. Jadi gue lebih ke gunung hutannya gitu. Jadi pelatihan bagaimana dia hidup dalam kondisi yang minim gitu ya, dengan perangkat yang ada dalam media gitu loh. Jadi dia dikondisikan sesuai dengan alam semesta yang ada gitu. Lebih situ. Jadi lebih ke safety-nya kalau sekarang. Tidak sebagai hanya naik gunung aja, kan sekarang banyak tuh pendaki-pendaki FOMO ya. Itu kan banyak kejadian tuh sekarang. Nah, ini gue mau bring up ini nih, persis mau gue bring up nih. Jadi teman-teman kita sih angkatan 84 ada yang baru naik Rinjani tuh, Cherry dan kawan-kawan tuh ya. Tapi gue mau nanya nih, sebagai orang-orang yang pengalaman naik gunung ya. Kemarin kan ada orang bule ya. Banyak sekali sekarang. Yang meninggal ya. Iya, banyak. Jatuh kalau nggak salah ya gitu ya. Iya. Itu kenapa ya? Kalau kali begitu itu kenapa gitu? Apakah mereka tidak berpengalaman atau apa gitu? Apakah kita mau naik gunung tuh nggak ditanya dulu ya punya pengalaman apa atau apa gitu? Males gue, Van, ngomongin yang gini. Nggak apa-apa ngomongin. Nggak, karena masuk dalam ruang perdebatan gitu, gue males gitu. Tapi kalau Yang kemarin itu. jadi kenapa dia itu? Jadi kalau kita lihat dari medannya aja itu pasir. Gue pernah, Van, sama Pak Imo naik sepeda. Agak nggak ada otaknya sih hari Naik sepeda ke Rinjani maksudnya? Nggak ada otaknya. Kalau gue mundur sedikit, Van, lu main sepeda nih di Republik ini tuh kita dulu yang bikin pegang itu ya. Sumpah tahun 88 89 itu ya beberapa anak TR plus senior. Jadi kalau seniornya tuh angkatan 77. Dapat makam sebentar. TR tuh Trupala ya, anak Trupala ya, Oke. Trupala angkatan 77. Terus yang muda tuh angkatan berapa ya sih itu? Ya tapi kita bikin parade bulan bersepeda Indonesia. Oke, berbedanya ke Rinjani. Bukan. Kalau yang itu tuh mulai dari, jadi gini, idenya pengen memperkenalkan sepeda sebagai alat transportasi. Lalu yang kedua pengen punya hutan kota dan jalur sepeda waktu itu. Maka bikin tuh 88 89. Iya, jadi itu diinisiasi banyak anak Trupala gitu. Nah, balik kalau tadi gue naik gunung tuh gue latihan, Van. Ceritanya mau ke Tembok Cina. Jadi gue naik sepeda mulai dari Jawa Timur. Jadi gue start dari Malang. Nah, ke Bondowoso naik Gunung Ijen. Turun gitu kan ke Banyuwangi, nyebrang karena gua bosen itu berdua waktu itu kan kita sering tuh Bali Tabanan Bali Barat, masuk ke Seririt, turun ke Denpasar, naik lagi ya kan. Nah mungkin lu kenal Toing ya, Toing. Nah diantarin sama Toing ini penggiat camping namanya Fatul, naik Gunung Batur. Santai, Van, sepeda kita bawa. Jadi kalau lu bilang turun penelokan, kita jalanin tuh, ya kan? Balik, set, nyebrang dong, Karangasem, balik nyebrang gunung, masuk Lombok. Naik kita, set, genjot, naik Rinjani, turun danau. Ini berdua, gua mau Pak Imo nih, nggak ada otak. Set. Gitu. Jadi itu gue jalan sampai ke Flores naik sepeda. Van, tahun 90, jangan sedih. Era itu. Gue udah naik sepeda tahun 90. Lalu Doni, yang paling seru lu ndaki mana tuh waktu itu? Iya, sebenarnya sama ya, Van ya. Kan bagaimana kita aja gitu, mau di gunung manapun sih buat gue secara kita mental aja gitu ya. Karena kan kita masih jarak jauh gitu ya. Perbekalan cukup, keahlian skillnya kita tahu bagaimana kondisi medan kan pasti nggak sama gitu ya. Nah, itu sangat menarik gitu ya. Jadi kalau tadi kembali ke Rinjani, kalau gue bilang sih ya kepada si lead-nya gitu ya. Dia kan bawa tamu, ya harusnya kan dia mengarahkan ini nggak boleh ini gitu. Jadi di guide lah gitu ya. Supaya nggak terjadi hal-hal yang di luar dugaan gitu. Karena itu memang rawan sekali. Benar kata isi jadi Rinjani pun itu pasir gitu ya. Emang agak rawan gitu ya. Jadi kalaupun kejadian dia jatuh itu kan dipertanyakan. Dia karena tuh di lead nggak sama sih yang di provide dia gitu loh. Dia tahu nggak itu keluarnya gitu ya. Kan sekarang banyak orang kan tamunya itu, dan kondisi itu kan tidak bisa diduga gitu. Bisa aja dia ngapain kepleset, bisa juga kejadian Kalau gitu. menurut gue cara pandang, Van.
Jadi kalau gue sih ngeliatnya naik gunung tuh ya bagian dari gue berlatih. Iya. Berlatih terhadap, misalnya gue ngomongin persiapan perjalanan. Iya. Ya, mungkin dalam hidup lu bisa bilang manajemen plan lah, Iya. apalah itu. Ya apa bedanya gue bikin persiapan perjalanan untuk perencanaan perjalanan kan gue nyiapin gue mau kemana, gue bawa apa, berapa lama, duit Iya, apa iya, gitu betul. loh. Persiapan itu penting, Jadi betul. kesimpulan gue mau bilang gini, alam tuh tempat kita berlatih. Iya, betul. Sehingga ya lu jangan buang sampah gitu-gitu. Iya, betul, Jadi betul. kalau sekarang ngeliat orang liatnya alam mau menikmati lalu ya balik lagi dirinya, bisa nggak dia mempersiapkan dirinya tadi itu. Berapa lama tuh kalau lu mau naik gunung, ya anggaplah gunung yang udah 3.000-an tuh Rinjani gitu ya. Lu berlatih tuh fisikal tuh harus. Oh ya jelas Kita dong. harus itu, Ya harus. mulai dari tadi itu yang gue bilang bahwa kita nih sama kayak hidup. Mungkin banyak teman-teman yang filosofi juga lebih keren lah ya. Jadi lu ngeliat hidup ya lu taruh aja di situ kayak lu latihan gunung atau manjat deh, gampang gitu. Kalau orang manjat sebenarnya apa sih, dari jauh deh keker-keker ada bukit deh kan, sama aja ngeliat kehidupan, harapan. Kenapa sih lu gitu kan? Asik filosofinya. Mantap ya. Ini sebenarnya ada anak gunung lagi satu lagi nih, cuma dia nggak mau diajak nih. Tito nih, parah nih Tito nih. Terus udah gini gue terusin. Terus lu deketin kan, lu deketin tuh bukit, lu pandang-pandang, ya kan? Waktu lu pandang kan lu udah mulai berpikir gue nyiapin apa nih, ya kan? Iya. Manjat itu kan memanfaatkan cacat tebing, ada bolong, rompal, kena air, bla bla bla. Hari itu lo akan berpikir, gue nyiapin alatnya pakai inilah, itulah gitu kan, dengan bahasanya itu ya. Dan waktu lu naik, itu kalau kata-kata orang-orang Skygers itu bersetubuh dengan itu bumi dan dekat dengan Tuhan, itu kan sama, tangan menggapai, kaki menjejak, bukan hidup lu gitu juga kan? Iya. Begitu nyampe di atas, emang lu menangnya sama siapa? Itu sendiri. Sama diri lu. Ya jadi kalau lu Yang melihatnya betul. alam sebagai media Yang belajar. dilawan itu memang kita sendiri sih Pan ya. Jadi ketika kita masuk ke gunung hutan ataupun gunung kemanapun, yang dilawan bukan siapa-siapa, kita sendiri gitu. Sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita dalam kondisi yang apapun itu. Jadi Itu kalau paling penting gitu ya. lu tanya, Van, mau naik gunung ngapain lo? Capek-capek naik gunung Karena terus yang turun lagi. FOMO sekarang itu adalah eranya beda. Dia konsepnya adalah foto-foto segala macam gitu ya. Jadi dia tidak tahu fisik dia, perlengkapan dia, skillnya dia sejauh mana gitu loh. Nah, itu yang paling penting soalnya di awal itu. Gunung apa kita daki, sekali berapa hari, apa aja itu penting sekali gitu loh. Oke. Selama itu kita nggak siap, jangan deh gitu loh. Karena yang kita lawan bukannya alam, bukan kita sendiri gitu. Ego. Ya itu. Ego ya. Gua Ketika pengen. contoh nih, kita mau naik nih ya, tinggal berapa jarak ke puncak nih. Tapi medan nggak memungkinkan, atau kita pun nggak memungkinkan. Jangan dipaksa. Kebanyakan orang memaksa. Kejadian waktu STM itu ya, Pri. Iya, kalau STM tuh tadi mundur tuh libur sekolah, Iya, yang dia paksakan berpengetahuan tuh berapa anak, 2 anak yang ngajak temennya, satu anak ngajak temennya. Dia paksakan. Dia dengar itu, karena dari awal atas itu, dia lihat sungai, dengar suara air, dengar desa. Dengar suara mobil azan. Dekat, oh deket, iya deket kalau kita tahu jalan gitu, dia potong gitu. Nah kejadian lah itu. Oke, kita balik ke Trupala ya. Nah, Gini, Trupala tuh pernah ada masa gelapnya tuh. Ya. Jadi kebetulan di dunia gue ada beberapa tim gue lah yang anak SMA 6 di bawah kita lah, angkatan 90-an. Ya. Dia tahu gua Trupala segala macam-macam gitu, tapi terus dia bilang, wah di angkatan gua Trupala itu nggak disukain gitu. Jadi apa nih, bunyi apa nih? Jadi ada satu masa di mana Trupala itu bisa dibilang nggak disukain lah, nggak dibenci itu. Tahun 90-an kalau nggak salah. dari dulu juga udah kali. Kenapa tuh? Jangan dong, enggak, kita nggak disukain, kita suka cuma Trupala. Dulu juga kan banyak ini. Kalau lu tanya gue, Enggak, soalnya gini, ketahui gua sampai ada geng namanya Antrup. Anti Trupala. Ya, belakang itu. nggak itu awal-awal ya. Terus ada terusan lagi, Man. Gorasik. Nongkrongnya di Gor. Siknya tuh ya semua. Nah, kita dulu yang mengenai tadi. Kenapa Trupala sampai Kalau lu tanya gue, kalau gue lihat Trupala dulu kan kayaknya kompak banget, nongkrong, kumpul-kumpul segala macam. Tapi kenapa sampai
ada satu generasi orang nggak suka Drupala tuh. Gini, kan kita jujur ya, yang mau masuk Drupala juga dulu kan motivasinya macam-macam. Iya. Kan? Ada yang takut dipukulin, gue ikut masuk Drupala biar aman ya kan. Iya, betul. Gue betul. pikir itu sama. Jadi lu ngomong, oh iyalah lu ngomong bullying dari dulu juga udah. Iya. Ya kan. Iya, yang gitu itu kan kenakalan remaja. Iya. Ada yang buat cari cewek, cari cowok, ya kan? Terlalu banyak Tergantung lah gitu ininya. ya kan. Jadi mau kemana? Iya. Betul. Jadi kalau ditanya, lu mau masuk gini. Nah, karena begitu banyak, khususnya itu merasa aman dengan masuk Drupala atau berteman dengan anak Drupala, jadi aman. Lu kebayang lah sekolah, orang bawa tas dia pakai. Ada temen gue tuh yang ke sekolah pakai jaket oranye tuh duduk di situ tuh. Dan itu banyak warnanya orange menyolok. Kalau menurut gue sih itu dominasi, jadi mayoritas. Oke. Jadi ketika mayoritas, gue pasti ada ekses lah. Iyalah, karena mayoritas. Tapi memang ngaco, enggak ngaco kan? Harusnya emang menganggapnya aja gitu. Jadi Gini. Kalau lu ngerasa lu anak baik-baik ya, ngeliat ada yang kayak gini pasti lu bilang tuh ngaco. Tapi kalau lu anak yang nakal bilang, itu temen gua, asik gitu kan. Ini Susan ini soal Pandangnya aja. tapi itu Drupala itu diciptakan atau dibikin bukan untuk tempat-tempat anak-anak nakal gitu kan. Namanya juga Taruna Pencipta Alam untuk kita. Oke, kalau gitu gue tarik mundur sedikit ya. Jadi ketika tadi udah mulai kenal pendidikan, jadi Drupala itu ini cerita aja. Jadi setelah tadi start STM, Drupala itu dibaiat lah atau ditugaskan untuk membantu teman-teman SMA untuk membuat modul pelatihan. Jadi serem kan, anak SMA tuh 7 hari naik gunung, 4 hari di atas, 3 hari survival nggak makan, jadi serem. Nah mungkin itu terus jadi apa bahasa kerennya esprit de corps ya. Jadi gitu lah ngeblend jiwa. Jadi ada gap lah ya, ada gap antara. Jadi kayak ngegeng gitu loh. Terus banyak anaknya bandel, ya udah. Oke. Lalu jangan lupa di sisi sebelah, ini kan dianggap pemberontak. Kebayang kan kita bersekolah. Lo tau nggak guru-guru lo tuh punya cara yang keren untuk nerima murid, ada bla 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 bla. Nah itu yang nggak disukain. Jadi dianggap rebel dengan sekolah. Sehingga ya itu udah jadi aja. Tapi itu bukan sekolah yang merasa antinya dong, anak-anak pelajarnya. Betul. Jadi guru. Ya kalau gue terusin nih cerita ntar nggak enak. Jangan enak-enak aja ceritanya. Karena guru pun juga memanfaatkan itu gitu loh untuk dapat let's say pulsa. Nah ini cerita dari kebetulan lulusan 80 namanya Bu Kadarwati, itu disebut Bu Kade, itu jadi kepala sekolah. Nah kita pernah support itu. Di antaranya Bu Kadarwati juga menginisiasi 2 sekolah 6 sama 70 untuk jangan berkelahi. Karena kelakuan Gorasik tadi yang berkelahi. Anak Drupalanya udah slow, udah duduk. Jadi karena dominasi itu, jadi karena mayoritas. Jadi gue pikir mayoritas. Jadi Republik juga jangan mayoritas lah kan. Ngaco pasti lo. Oke, terakhir nih. Kan Drupala sampai sekarang masih ada. Pesan-pesannya buat adik-adik, bukan adik ya, kita ponakan jatuhnya sekarang. Aduh, bro. Tuh, kejam banget lucu. Nggak bisa. Waduh, jauh banget deh. Junior lah. Si SMA yang masih Drupala, pesannya apa gitu? Doni dulu. Ya kalau gue sih lebih banyak belajar aja ya dengan kondisi yang diterima di Drupala ya. Mungkin sekarang udah ada modul-modul yang jelas kali ya dibanding dulu kan. Itu dipelajari banget. Kenapa? Karena itu berguna untuk kehidupan gitu ya. Ketika dia belajar itu sangat berguna untuk dia selesai SMA, kemudian dia kuliah, ya kerja, itu sangat berguna. Selain yang gunung tadi, naik gunung segala macem gitu. Jadi tetap dengan pola untuk mendidik mental karakter lah gitu. Ya, Gue sih gitu. Gua sambungin bacotnya dia nih, ya kan? Jadi Drupala punya moto. Motonya itu kami ditempa berani hidup bukan untuk berani mati. Gitu motonya. Jadi
Berarti kita mesti prepare, jangan sampai mati gitu. Survive. Ya, Jadi harus gitu. survive. Jadi survive-nya dengan tentu yang tadi kita bilang berlatih di alam. Jadi belajar, perbaiki. Iya, betul. Jadi gitu moto Trupala, kami ditempa untuk berani hidup, bukan untuk berani mati. Iya. Oke. Cipri, Doni, thank you. Hari ini udah hadir sebagai tamu di podcast kita Rest Area. Sama-sama, Van. Makam 84 Spotlight. Semoga pesan-pesan kalian berdua didengar sama yang lain, sama junior-junior kita. Ya, thank you for coming. Ya, mungkin nanti kita ngobrol episode lain. Kita akan ada episode camping nih. Kita kan mau bikin camping. Ya. Nanti Doni bantu gua, mungkin Cipri juga bantu juga. Ya, lu motret aja. Gue motret aja. Gue bantuin motret sekarang. Sahabat Makam, demikian tadi chit-chat kita, ngobrol-ngobrol kita tentang Trupala, Taruna Pencinta Alam, pencinta alamnya SMA 6 dari angkatan 80-an. Ternyata dia dari 75 udah hadir di SMA 6. Terima kasih atas waktunya untuk kita berbicara-bicara ini. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Oh, share juga mesti di-share. Jangan lupa share, like, subscribe ya. Kasih komen juga nih, terutama yang bagian-bagian ini. Jempolnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Nggak nyangka ya. Panjang nggak sih? Panjang nggak? 30-an ada. Kan gue belum taruh yang itu tuh, tahun 92 gue traveling ke 21 negara. Naik sepeda. Yeah, yeah, yeah. Here is theory.